Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Final Score yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang tentara pasukan khusus Amerika yang secara tak sengaja harus berurusan dengan penjahat Rusia. Dan menariknya, mereka akan bertempur di sebuah stadion saat pertandingan besar antara West Ham United dan Dinamo Kiev berlangsung. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua sosok revolusi Rusia bagian Sokovia, bernama Dmitri dan adiknya yang bernama Arkady. Saat itu, mereka memulai peperangan untuk membantu memerdekakan Sokovia, dan pada peperangan itu Dmitri dikabarkan tewas. Sementara adiknya yaitu Arkady, dikabarkan berhasil ditangkap sampai peperangan tersebut dapat dihentikan oleh pemerintah Rusia. Dmitri's brother, General Arkady Belad of this violent revolution. 17 tahun pun telah berlalu, dan tersebar sebuah kabar bahwa Dmitri telah memalsukan kematiannya. Namun keberadaannya masih tersembunyi, dan sulit dikenali karena Dmitri sudah mengoperasi plastik wajahnya. Kemudian terlihat anak buah Arkady yang sedang mengejar seseorang, yang diduga mengetahui keberadaan Dmitri. Ia sengaja melarikan diri karena jika Arkady tahu keberadaan Dmitri, dan membawa Dmitri kembali ke Sokovia, maka peperangan melawan pemerintahan Rusia akan kembali terjadi. Namun sayangnya, orang tersebut berhasil tertangkap, lalu diinterogasi dengan sangat sadas. Di tempat lain terlihat seorang tentara pasukan khusus bernama Mike, yang sedang mengunjungi London untuk mengunjungi rumah keluarga almarhum temannya di militer dulu. Sementara di saat yang bersamaan terlihat anak temannya Mike yang bernama Denny, yang sedang dihukum tidak boleh keluar oleh ibunya yang bernama Rachel. Ketika Denny hendak kabur, ia kepergok oleh Mike yang saat itu baru sampai di rumah Denny. Lalu Mike mengajak Denny untuk menonton pertandingan sepak bola yang akan digelar di kota London, yaitu West Ham United melawan Dinamo Kiev, Moskow, Rusia. Namun saat itu Denny menolak, lalu mengatakan bahwa ibunya pasti tidak akan mengizinkannya karena ia sedang mendapatkan hukuman. Setelah itu juga Mike pun segera menemui Rachel, lalu meminta izin untuk mengajak Denny menonton pertandingan. Dan meskipun pada awalnya Rachel tidak mengizinkannya, namun karena Mike adalah sahabat dari almarhum suaminya, akhirnya Rachel pun mengizinkannya. Singkat cerita, Mike dan Denny pun mulai masuk ke stadion untuk menonton pertandingan itu. Sementara di sisi lain, terlihat anak buah Arkady yang ternyata juga datang dengan menyamar sebagai panitia pertandingan. Tak lama kemudian saat Mike dan Denny sudah mendapatkan tempat duduk, pacar Denny menghubunginya untuk mengajaknya bertemu. Lalu Denny pun berdalih dengan menyuruh Mike membelikan sebuah makanan, karena dirinya sudah sangat lapar. Ketika Mike sedang membeli makanan, ia tak sengaja melihat seseorang yang sangat mencurigakan. Ternyata, orang itu anak buah Arkady, yang saat itu akan meretas seluruh CCTV yang ada di stadion. Setelah itu, barulah anak buah Arkady yang lainnya memulai misinya. Kemudian Arkady pun mengancam seorang kepala polisi yang bernama Thompson untuk menuruti semua keinginannya.
Jika tidak, maka Arkady dan anak buahnya akan mencari keluarga Thompson, dan ia akan membunuhnya. Sampai karena Thompson yang merasa terpojok pun, bersedia menuruti perintah dari Arkady. Victor, lock us down. Setelah itu mereka pun melakukan aksinya, dengan mengunci semua pintu yang ada di stadion. Sementara Mike yang baru membeli makanan, ia mendapati jika Danny sudah tidak ada di tempatnya, karena saat ini Danny sedang bersama pacarnya yang bernama Brandon. Kemudian Mike pun mencoba menghubungi Danny, namun Danny malah tak mau mengangkatnya. Sampai saat itu juga secara tiba-tiba sinyal jaringan stadion tersebut mati, yang ternyata itu adalah ulah dari Arkady. Dan diketahui jika tujuan Arkady datang ke stadion tersebut adalah untuk mencari Dimitri kakaknya. Tak lama setelah itu Mike pun mencoba mendatangi seorang penjaga bernama Faisal untuk meminta bantuan. Lalu di sana Faisal mencoba menghubungi pusat kontrol agar mereka bisa membantunya mencari Danny melalui CCTV. Namun, pusat kontrol yang kini sudah dikuasai oleh Arkady tentu mengabaikan hal tersebut. Kemudian Mike yang sangat khawatir dengan Danny meminta Faisal untuk mengantarnya ke pusat kontrol. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam lift, salah satu anak buah Arkady yang bernama Andre mencoba membunuh mereka. Sampai akhirnya Mike pun berhasil membunuh Andre, lalu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam stadion tersebut. Lalu Mike dan Faisal pun memindahkan anak buah tersebut ke dalam toilet, namun malah menemukan sebuah bahan peledak yang tentunya akan digunakan oleh Arkady untuk meledakkan stadion ini. Kemudian Mike mencoba memperbaiki sebuah radio dan berhasil menghubungi komandan polisi yang berjaga di luar stadion. Lalu di sana Mike pun secara langsung memberitahu tentang keadaan darurat yang sedang terjadi di dalam stadion. Sementara komandan polisi yang tidak percaya dengan informasi Mike, ia secara langsung menghubungi Thompson di pusat kontrol. Namun, karena Thompson yang memang sedang diancam oleh Arkady, ia mengatakan keadaan di dalam stadion baik-baik saja. It's fine. That's a negative. Okay, thanks, Steve. Di tempat lain terlihat anak buah Arkady yang terus mencari keberadaan Dimitri, sementara yang lainnya memasang peledak di setiap sudut stadion. Lalu Arkady mendapat kabar bahwa Andre tidak bisa dihubungi, sampai membuat mereka sangat khawatir terhadap Andre. Tak lama dari itu ketika anak buah Arkady yang lain mencari Andre, mereka mendapati jika Andre sudah tewas mengenaskan. Lalu mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Arkady, sampai Arkady menyuruh anak buah yang bernama Vlad dan Anton untuk menangkap orang yang telah membunuh Andre. Send Vlad and Anton back out of here. Wait to the roof. Di tempat lain Mike yang tahu jika Arkady akan melacaknya, menyuruh Faisal keluar melalui ventilasi dan menyuruhnya menemukan Danny. Sementara itu, ketika Vlad dan Anton yang akan berpencar mencari Mike, tiba-tiba saja Mike datang lalu mencoba melumpuhkan Anton. Sampai pada akhirnya Mike pun berhasil mengalahkan Anton, lalu membunuhnya. Namun Vlad yang menyadari hal itu, secara langsung datang sampai Mike harus berduel dengannya. Setelah itu salah satu anak buah Arkady yang bernama Tatiana mendapati jika Vlad sudah tewas mengenaskan. Sementara Mike yang naik ke atas stadion, ia menjatuhkan mayat Anton keluar stadion agar para polisi mengetahui jika di dalam stadion sedang dalam bahaya. Sampai pada akhirnya para polisi pun menyadari jika di dalam stadion sedang dalam bahaya. Sementara Arkady dan anak buahnya, mereka mencoba masuk ke ruang siaran stadion dan membunuh beberapa orang di sana. Lalu, Arkady menyuruh seorang penyiar untuk memberitahu para polisi jika dirinya akan menghancurkan seluruh isi yang ada di stadion apabila para polisi mencoba masuk ke dalam stadion.
Arkady juga meminta kepada pihak pemerintah Inggris untuk menghubungi pemerintah Rusia untuk memberitahu lokasi Dmitri kepadanya. Karena menurutnya, pemerintah Rusia mengetahui persis di mana lokasi Dmitri saat ini berada. Di tempat lain terlihat Mike yang menghubungi Faisal dan memintanya untuk segera menemukan Danny. Lalu di sana Mike juga berpesan agar Faisal tidak memberitahu siapapun dulu perihal situasi stadion saat ini. People in here are still blind. Just keep looking for her. Di sisi lain ternyata Danny sedang bermesraan dengan pacarnya di sebuah tempat dalam stadion itu. Sementara salah satu anak buah Arkady, ia mendapatkan sebuah data tentang siapa Mike sebenarnya dan mengetahui jika Mike datang bersama seorang gadis bernama Danny. Sampai akhirnya Arkady menggunakan pusat kontrol untuk mencari Danny. Bringing up live feed. Ketika Danny hendak dibawa oleh anak buah Arkady, tiba-tiba Faisal datang dan langsung membawanya bertemu dengan Mike. Are you okay? Just follow me, okay? Kemudian saat itu mereka menemukan banyak sekali bom yang kemungkinan akan diledakkan Arkady dalam waktu dekat. Lalu Mike yang menyadari hal itu, secara langsung menghubungi komandan polisi untuk memberitahukan hal tersebut. Mike juga mengatakan jika bom tersebut tidak bisa dijinakkan, kecuali Arkady menghentikan pemicunya. Dan hal tersebut akan bisa dilakukan jika pemerintah menuruti permintaan Arkady, yaitu menyerahkan Dmitri kepadanya. Sampai akhirnya komandan polisi yang berhasil menemukan keberadaan Dmitri, memberitahu Mike jika Dmitri berada di tribun ujung timur. Sampai tak pikir panjang Mike langsung menyuruh Faisal untuk membawa Danny, sementara Mike sendiri akan mencari Dmitri. Namun saat Mike hendak mencarinya, tiba-tiba singkat cerita Mike pun berhasil menemukan Dmitri, lalu mengancam Dmitri untuk ikut dengannya. Sementara itu, terlihat Arkady yang kini sudah mengetahui keberadaan Mike yang kini sedang bersama Dmitri. Di sisi lain ternyata Tatiana berhasil menemukan dan melumpuhkan Faisal, lalu membawa Danny sebagai sandera. Lalu ketika Mike sedang membawa Dmitri, tiba-tiba anak buah Arkady datang, namun Mike berhasil membantai mereka. Setelah menghabisi beberapa anak buah Arkady, Mike membawa Dmitri ke atas stadion, lalu menghubungi Faisal. Sementara Faisal yang baru saja tersadar, ia memberitahu Mike bahwa Danny telah disandera oleh Arkady. Sampai tak lama setelah itu Arkady menghubungi Mike, lalu mengajukan pertukaran antara Dmitri dan Danny. Do not test me. Sebelum melakukan pertukaran, Dmitri meminta Mike untuk menghabisi saja dirinya saat ini juga. Karena jika Arkady alias sang adik berhasil membawanya, maka akan ada sebuah peperangan yang sangat besar di Rusia. Lalu Dmitri juga mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin melanjutkan revolusinya karena akan membuat rakyatnya sengsara. Singkat cerita pertukaran antara Dmitri dan Danny pun tetap akan dilakukan. Di sana Danny yang menyadari jika Arkady akan tetap meledakkan stadion meskipun sudah mendapatkan Dmitri, mencoba mengorbankan dirinya. Namun saat itu Mike melarang hal tersebut dan menyuruh Danny untuk tetap melakukan pertukaran saat ini juga. Dan ternyata, yang datang ke arah Arkady bukanlah Dmitri, melainkan Mike yang menyamar dan menggunakan baju Dmitri. Sementara itu, terlihat juga komandan polisi beserta anak buahnya yang datang dan menyerang menggunakan helikopter. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah Arkady, Mike pun berduel dengan Arkady untuk merebut pemicu bom di tangan Arkady. Namun setelah Mike berhasil merebut pemicu bom dan hendak menembak Arkady, tiba-tiba Tatiana datang dan menghajar Mike.
Sampai akhirnya Tatiana pun berhasil ditumbangkan oleh Mike dengan duel yang sangat sengit. Dan saat sekarat, Tatiana mengatakan jika pemicu itu tidak akan berfungsi, karena bom itu tetap akan meledak ketika pertandingan menginjak waktu 90 menit. No way. Di tempat lain terlihat Dimitri yang berhasil tertangkap oleh anak buah Arkady. Di sana Dimitri mengatakan alasan lain mengapa ia bersekongkol dengan pemerintah untuk memalsukan kematiannya. Yaitu adalah demi keselamatan Arkady sendiri, yang pada waktu itu seharusnya dihukum mati. Sampai demi Arkady dan demi tidak terjadi peperangan lagi, Dimitri pun tiba-tiba. Melihat Dimitri tewas sendiri, Arkady pun kesal lalu melampiaskannya dengan membunuh anak buahnya sendiri, lalu membawa Denny pergi. Lalu tak lama setelah itu, Mike yang melihat siaran Arkady dan Denny di ruang kontrol, sekuat tenaga ia mencoba berlari ke sana. Namun sayangnya, tiba-tiba di sini Mike pun merasa bersalah, karena ia tak bisa menjaga Denny dan mengira jika Denny sudah tewas. Namun, setelah Mike menyadari jika siaran yang dibuat Arkady itu bukan di ruang kontrol, ia pun segera bergegas mencari Denny. Sampai akhirnya Mike pun berhasil menemukan Denny yang saat itu sedang disandera oleh Arkady. Lalu di sana Mike menyuruh Denny untuk melakukan sesuatu, sampai akhirnya Mike berhasil menghabisi Arkady. Setelah itu Mike dan Denny mencari Faisal, yang ternyata Faisal juga selamat dari ledakan itu. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita film Final Score 2018. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.